siang ini Partai Buruh bersama dengan Elemen Serikat Buruh melakukan konferensi pers. Ini terkait dengan perkembangan terbaru dari penetapan upah minimum tahun 2023, di mana baru-baru ini Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022. Ini adalah terkait dengan formula baru penetapan upah minimum. Nah, terkait dengan hal itu sudah hadir bersama kita Pak Said Iqbal, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, yang akan menyampaikan sikap dari Partai Buruh dan elemen organisasi Serikat Buruh terkait dengan Permenaker yang baru, dan mungkin nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan lebih lanjut oleh Bung Said Iqbal. Selanjutnya kepada Bung Said Iqbal, saya persilakan untuk menyampaikan paparannya. Dan bagi teman-teman mungkin kalau ada nanti pertanyaan bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Pak Iqbal nanti akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Terima kasih, silakan Bung Iqbal. Terima kasih kawan-kawan media cetak online dan media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh melakukan konferensi pers dengan tema yaitu menyikapi telah terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker tentang upah minimum, baik UMP tingkat provinsi dan UMK tingkat kabupaten kota. Permenaker nomor 18 tahun 2022 ini adalah dasar hukum yang dijadikan oleh pemerintah, baik dari mulai pemerintah pusat Kementerian Tenaga Kerja, oleh gubernur maupun bupati wali kota, dalam menentukan kenaikan upah minimum atau UMP dan UMK pada tahun 2023. Sikap Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh adalah sebagai berikut. Pertama, mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo sekaligus kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauziah, atas tidak dipakainya, tidak digunakannya Peraturan Pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021. Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh mengapresiasi bahwa dasar hukum penetapan kenaikan upah minimum tahun 2023 tidak menggunakan PP nomor 36 tahun 2021. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauziah. Tentu dasar hukum Permenaker nomor 18 tahun 2021 ini akan menjadi dasar hukum untuk tahun-tahun berikutnya. Jangan hanya tahun ini saja, tapi tahun-tahun berikutnya sampai dengan keluarnya peraturan baru, yaitu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terkait klaster tenaga kerjaan diputuskan lain. Yang kami berkeyakinan Bapak Presiden Jokowi akan mengeluarkan Perpu tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi sampai dikeluarkannya nanti perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terkait klaster tenaga kerjaan, Permenaker nomor 18 tahun 2021 tetap berlaku sebagai dasar penetapan upah minimum di seluruh Indonesia. Bukan lagi digunakan PP nomor 36 tahun 2021. Nomor 2, Permenaker tahun 2022 ini, nomor 18 tahun 2022 ini, tentu akan diterjemahkan oleh Dewan Pengupahan di provinsi maupun Dewan Pengupahan di kabupaten kota sebagai dasar untuk merekomendasikan kenaikan upah minimum baik UMP maupun UMK kepada bupati, wali kota maupun gubernur di seluruh Indonesia. Bahkan para gubernur 34 provinsi sudah diundang oleh Menaker dan Mendagri untuk diberikan penjelasan tentang tata cara melakukan kenaikan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022 ini. Ya, dengan demikian nanti akan dijadikan patokan tuh oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Dan dijadikan dasar oleh gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum 2023. Ya, jadi nanti dirundingkan lagi di Dewan Pengupahan. Nomor 3, terhadap isi Permenaker nomor 18 2022 ini, saya ulangi,
terhadap isi Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan kenaikan UMP dan UMK 2023, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh menyayangkan rumus-rumus yang dipakai itu ngejelimet dan ruwet, tanda petik ya, ngejelimet dan ruwet. Seharusnya tidak perlu sampai rumus-rumus ngejelimet dan ruwet. Cukup seharusnya pandangan Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh dalam menentukan penetapan upah minimum di dalam Permenaker itu seharusnya cukup ada dua pilihan. Rumusnya ada dua pilihan. Kenaikan upah minimum sama dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Udah cukup itu, pilihan pertama. Jadi harusnya isinya itu. Kenaikan upah minimum sama dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Dan ini lazim di seluruh dunia berlaku. Nggak ada itu rumus-rumus yang ngejelimet dan ruwet itu, nggak ada. Hanya di Indonesia, harus dicatat ya. Hanya di Indonesia, rumus yang ngejelimet dan ruwet itu dipakai sebagai dasar penetapan kenaikan upah minimum. Harusnya sederhana saja. Alternatif pertama, ada dua alternatif. Alternatif pertama, kenaikan upah minimum sama dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Inflasi dihitung inflasi tahun berjalan Januari sampai Desember, ya tahun berjalan. Pertumbuhan ekonomi juga tentu tahun berjalan inflasi Januari sampai Desember tahun berjalan. Sederhana, itu seluruh dunia pakai ini. Atau alternatif kedua adalah menghitung standar living cost. Ya, standar living cost kalau di Indonesia namanya kebutuhan hidup layak, KHL. Jadi cukup aja bilang 100% KHL, kenaikan upah minimum sama dengan 100% KHL. Nah, tinggal nanti Dewan Pengupahan Kabupaten Kota melakukan survei. Ada 60 item KHL. Saya ulangi, ada 66 item KHL. Survei harga daging berapa, harga beras berapa, baju, dan seterusnya ada 60 item. Hasil survei itulah yang dirundingkan di Dewan Pengupahan Kabupaten Kota atau Dewan Pengupahan Provinsi untuk direkomendasikan ke Bupati Wali Kota dan atau Gubernur. Udah sederhana. Jadi alternatif satu, kenaikan upah minimum sama dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Alternatif dua, kenaikan upah minimum sama dengan 100% KHL yang 60 item survei ke lapangan. Cukup itu. Jadi kami menyayangkan sebaik itu dihapus ya, tapi udah dibuat sih ya SK-nya, permennya udah dibuat. Sebaiknya itu nggak perlu seruwet dan ngejelimet itu. Ya, ruwet dan ngejelimet ini memang kita tahu ini memakai BPS. BPS pernah melakukan survei, dari survei itu dibuat rumusan. BPS itu udah cukup, ada namanya SBH, survei biaya hidup. BPS nggak usah ikut-ikutan dalam membuat rumus ya, membuat rumus kenaikan upah minimum. Itu sudah ada acuannya di konvensi ILO nomor 1, kalau saya nggak salah, tolong kok dikoreksi kalau salah. Konvensi ILO nomor 133 tentang upah minimum. Konvensi ILO itu ada dua. Ada nomornya, konvensi ILO tentang pengupahan itu nomor 133. Ada dua kategori upah minimum. Satu, upah minimum regional yang di Indonesia dikenal UMP atau UMK. Dua adalah upah minimum sektoral industri. Nah, di Indonesia dikenal UMSP atau UMSK. Jadi nggak ada rumus-rumus ngejelimet dan rumet itu. Ya, itu dua alternatif. Nomor 4, sikap dan pandangan Partai Buruh terhadap Permenaker itu. Di situ dikatakan di dalam isi Permenaker nomor 18 2022 ini bahwa setelah dihitung dengan rumus yang ngejelimet dan ruwet itu juga belum tentu kita ngerti. Mana ngerti itu buruh. Ya, ruwet dan ngejelimet, maka dikatakan di dalam Permenaker itu dalam salah satu klausulnya maksimal 10%. Nah,
kalimat tentang maksimal kenaikan upah minimum 10% ini juga menimbulkan kebingungan dan pengertian yang keliru tentang upah minimum. Upah minimum ya upah minimum, paling minimum. Tidak ada maksimum. Maka upah minimum menjadi maksimum. Itu penggunaan kalimat yang keliru. Ya, upah minimum adalah dalam konvensi ILO nomor 133 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 2003 adalah jaring pengaman, safety net, agar buruh tidak absolut miskin. Kenapa negara membuat upah minimum? Karena negara harus melindungi para rakyat, para masyarakat yang akan memasuki dunia kerja. Supaya rakyat memasuki dunia kerja ini, dalam hal ini pekerja atau buruh yang masuk ke dalam dunia kerja tidak absolut miskin, maka negara perlu melindungi. Itulah yang disebut upah minimum, minimum wage. Sebagai apa? Rumusannya bagaimana? Tadi ada dua alternatif. Inflasi plus pertumbuhan ekonomi, alternatif 1, atau alternatif 2, 100% kebutuhan hidup layak, atau di ILO dikenal standard living cost. Jadi kata-kata maksimum 10% itu abuse. Jadi membingungkan, confuse. Selain abuse juga confuse, kan upah minimum safety net, kenapa harus maksimum? Aneh gitu kan. Kok upah minimum jadi maksimum? Ya, abuse itu artinya menyimpang atau confuse, membingungkan, ya. Oleh karena itu seharusnya tidak ada definisi maksimal 10%. Ya. Kita memahami pemerintah tentu ingin juga mengingatkan daerah-daerah, gubernur-gubernur agar tidak melampaui 2 digit yang nanti akan memberatkan pengusaha. Harusnya bukan dengan menyatakan maksimum, ya tetap upah minimum ya upah minimum. Nah, oleh karena itu nomor 5, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menyerukan agar setiap daerah ini akan berunding nih, dasar hukumnya udah ada, Permenaker. Terima kasih ya Pak Jokowi, Ibu Ida Fauzia, Ibu Menaker, dengan Permenaker ini menggugurkan PP nomor 36 sebagai dasar hukum. Terima kasih sekali. Oleh karena itu nomor 5, dengan dasar hukum Permenaker nomor 18 tahun 2022, maka Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menyerukan di tiap kabupaten kota dewan pengupahannya berjuang minimal kenaikan upah minimum jadi 10%. Minimal 10%. Kalau lebih ya itu hasil perundingan. Perundingan dewan pengupahan itu ada unsur pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Disnaker, ada unsur pengusaha diwakili oleh Apindo dan Kadin, ya, Kadin diwakili oleh Kadin dan Apindo, dan dalam buruh diwakili oleh serikat buruh. Maka Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menyerukan UMK di tingkat kabupaten kota, UMP di tingkat provinsi, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menyerukan berjuanglah minimal naiknya 10%. Minimal naiknya 10%. Kalau ditanya sikap Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, sikap kami nggak berubah, 13%. Kami berharap sekali pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, gubernur, bupati, wali kota. Tentu yang paling menentukan gubernur, karena gubernur yang menandatangani surat kenaikan upah minimum. Kami berharap sekali dapat dikabulkan kenaikan upah minimum adalah 13% dengan menghitung inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tapi setidak-tidaknya kami menyerukan kepada seluruh buruh di Indonesia, gunakan Permenaker nomor 18 tahun 2022 ini, berjuanglah minimal upah minimum di daerah kawan-kawan adalah 10%. Karena di situ dibolehkan oleh Permenaker. Dibolehkan. Nah, para gubernur tolong pahami kalimat itu. Walaupun ada rumus yang ngejelimet itu, udah sederhanain aja. Partai Buruh dan organisasi serikat buruh berpendapat inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Nah, berjuanglah 10%. Para gubernur penuhilah upah minimum itu 10% naiknya.
kecuali daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah ya, itu ada. Nah, sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia kan kuartal 2 lalu 5,1%, kuartal 3 5,72%. Kita belum tahu nih dari mulai Januari sampai Desember berapa persentase kenaikan upah minimum, pertumbuhan ekonomi, berapa pertumbuhan ekonomi Januari sampai Desember 2022. Litbangnya Partai Buruh sih memprediksi, sekali lagi Litbang Partai Buruh memprediksi Januari sampai dengan Desember 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 4 sampai 5%. Itu hampir sama dengan IMF ya. Tapi kami ini bukan survei ya, mengambil data-data dari baik pengamat yang pemerintah maupun pengamat ekonomi yang di luar pemerintah. Maka kami memprediksi sampai Desember 2022 akibat kenaikan harga BBM, bahan-bahan kan naik, purchasing power turun 30%, daya beli turun 30%, maka pertumbuhan akan melambat karena kan daya belinya turun. Dikonsumsi pasti turun tuh. Kalau daya beli masyarakat turun, konsumsi turun. Kenapa daya beli turun? Karena harga barang-barang naik. Kenapa harga barang naik? Karena BBM naik. Nah, prediksi Litbangnya Partai Buruh itu 4-5% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi masih top ya, masih nomor 3 terbaik di dunia. Masih top. Bagus sekali pemerintahan Pak Jokowi mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman resesi global. Nah, jadi kalau dia pertumbuhan ekonomi 4-5%, kemudian inflasi diprediksi oleh Kementerian Keuangan. Diprediksi ya, dengan kenaikan harga BBM, maka inflasi Januari sampai Desember sekitar 6,5%. Jadi kalau kita ambil pertumbuhan ekonomi yang terendahnya 4%, inflasinya tertinggi 6,5%, maka 6,5% tambah 4%, 10,5%. Masih dekat itu dengan Permenaker. Jadi kami berharap, kami menghimbau pada para gubernur di seluruh Indonesia, kepada para bupati wali kota di seluruh Indonesia, gunakanlah yang paling rasional. Kenaikan upah minimum 2023, baik UMP maupun UMK adalah 10%. Karena perhitungan Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh, inflasi akibat kenaikan BBM 6,5%, pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat daya beli turun, perhitungan Litbang Partai Buruh dari Januari sampai Desember 4-5%. Kita ambil yang rendahnya lah, pertumbuhan 4%. Seperti IMF kan memprediksi 4,7% ya. Kita ambil yang 4%, tambah 6,5%, 10,5%. Jadi, kesimpulannya, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh menghimbau agar gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia gunakan Permenaker naik paling maksimal 10%. Semua upah minimum naik 10%. Karena masih boleh di dalam dasar hukum. Nggak usah pakai rumus-rumus yang ngejelimet. Pakai aja inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Walaupun target Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh tetap 13%. Saya pikir demikian. Dan yang terakhir, kami menolak no work no pay. Nggak ada dasar. Pertama, alasan menolak no work no pay. Satu, tidak ada dasar hukum. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak ada dasar hukum. Di Undang-Undang Omnibus Law pun, kalaulah kita ikuti, kami menolak ya Omnibus Law, kalaulah kita ikuti tidak ada no work no pay. Dengan demikian, Menteri Tenaga Kerja tidak boleh mengabulkan usulan no work no pay. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat baik. Kuartal 2 5,1%, kuartal 3 5,72%. Bahkan IMF memprediksi 2023, saya ulangi, IMF memprediksi 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 3 di dunia. Setelah India dan Filipina. Indonesia 4,7% prediksi IMF. Ya, luar biasa kerja dari pemerintahan Pak Jokowi dan seluruh jajarannya. Nah, tapi luar biasa kerja-kerja pemerintah ini, termasuk ada pengusaha di dalamnya, ada buruh di dalamnya, berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, jangan membuat upah naiknya rendah. Apalagi mengajukan usulan no work no pay.
Kami menolak. Itu alasan yang kedua. Pertumbuhan ekonomi Indonesia baik, bahkan nomor 3 di dunia. Tahun 2023, prediksi IMF. Alasan yang ketiga, no work, no pay ditolak adalah tidak ada PHK. Jadi kalau ada berita PHK, bohong. Tidak benar. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan asosiasi tekstil, asosiasi persepatuan, apalagi dari otomotif, tidak benar dan berita bohong kalau ada PHK. Yang benar, akibat penurunan order, memang sebagian kecil, nggak besar. Sebagian kecil buruh dirumahkan sambil menunggu order. Dengan demikian tidak ada istilah no work no pay. Yang keempat, alasan menolak no work no pay, pengusaha jangan serakah lah. Terutama pengusaha tekstil, pengusaha otomotif, pengusaha sepatu. 3 tahun Anda sudah tidak menaikkan upah buruh. 3 tahun saya ulangi. Anda tidak menaikkan upah buruh. Dan order waktu itu tidak berkurang. Artinya Anda tetap mendapatkan keuntungan. Kenapa giliran sekarang order kurang, Anda teriak-teriak, no work, no pay. Kemarin 3 tahun, Anda tetap untung, Anda nggak teriak-teriak tentang menaikkan upah buruh. Bahkan nggak naik upah. Jangan serakah. Itu alasan yang keempat. Begitu pula hari Senin, KSPSI Andi Gani hari Senin, dan KSPI yang saya pimpin hari Senin, kami rencananya bertemu Pak Gubernur, pejabat Gubernur, Pak Heru Budi, jam 1 siang untuk menyampaikan berbagai hal tentang upah minimum, baik kenaikan upah minimum 2023, menolak no work no pay, dan yang terakhir meminta gubernur jangan menerima keputusan PT Tun UMP 2022, harus banding kasasi. Karena kalau nggak banding kasasi, itu mengakibatkan upah minimum DKI turun. Nanti 2023 lebih turun lagi. Karena yang dipakai based on PT Tun, kita menolak. Harus kasasi. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan pada Bung Kah. Ya, terima kasih Bung Iqbal. Ada satu pertanyaan yang masuk ini terkait dengan ini fenomena tentang relokasi perusahaan dari upah yang UMP-nya tinggi ke daerah-daerah yang UMP-nya rendah. Bagaimana tanggapan dari KSI dan Partai Buruh dengan hal itu? Dari awal, ini pandangan KSPI ya, dari awal, karena KSPI dari awal. Pandangan KSPI memang harus dibentuk zonaisasi industri. Dari 5 tahun yang lalu saya ngomong. Dari 5 tahun yang lalu. Memang harus dibentuk zonaisasi industri. Dari mulai Pak Presiden Jokowi masih jadi gubernur DKI, kemudian Pak Ahok gubernur, maupun Pak Anies jadi gubernur. Saya sudah menyampaikan harus ada dari 5 tahun yang lalu zonaisasi industri. Apa itu zonaisasi industri? Harus klaster industri di mana berdasarkan survei biaya hidup dengan jenis industri. Jenis industri itu hanya ada 2. Labor intensif atau padat karya, dan capital intensif atau padat modal. Tapi mungkin kita ada tambahan satu lagi. Jenis industri, yaitu industri digital. Ya, digital ekonomi. Akan kita kaitkan dengan survei biaya hidup, dengan melihat jenis industri dengan karakteristiknya. Untuk industri padat karya, harusnya dia direlokasi atau masuk di zonaisasi. Bukan relokasi ya, di zonaisasi yang memang survei biaya hidupnya rendah. Karena padat karya, dalam struktur cost-nya, cost structure-nya, struktur biayanya, di labor cost atau biaya tenaga kerja itu 30%. Jadi naik upah 10% saja, itu terasa. Karena dia punya labor cost 30%. Tapi kalau harus dibedakan yang padat karya, kalau dia multinational company, misal tekstil, garment, sepatu, menerima order dari perusahaan raksasa, Nike, Adidas, Puma, Toray, H&M, Victoria Secret, dan sebagainya, Uniqlo, dia nggak terpengaruh tuh, karena biaya per pieces terhadap hasil produksi itu udah dihitung upah minimum yang berlaku. Walaupun dia padat karya, kalau dia multinational company dan international branded, merek-merek internasional, dia nggak akan rugi. Dia bisa operasional di daerah-daerah yang survei biaya hidupnya tinggi. Tapi memang kalau perusahaan labor intensif padat karya yang tidak multinational company, domestic market, dia memang harus pindah ke standar living cost atau survei biaya hidup yang rendah.
Maka labor intensif, padat karya cocok untuk di daerah Jawa Barat tapi ke selatan. Misal Sukabumi menuju ke Pelabuhan Ratu, kan udah ada jalan tol. Pak Jokowi udah benar tuh. Pak Jokowi mengkoneksi jalan tol yang seluruh Pulau Jawa, bahkan sekarang dipersiapkan Sumatera, itu sudah benar. Itu konsepnya Jepang. Makanya perusahaan Jepang itu pindah zonaisasinya ke bukan di kota-kota besar, bukan di Osaka, bukan di Tokyo, mahal. Dia pindah ke pinggiran Tokyo, pinggiran Osaka, pinggiran Kyoto. Nah ini udah benar. Pemerintah di bawah pemerintahan Pak Jokowi udah benar. Anda mau di Pekalongan, mau di Batam, nggak ada masalah. Orang udah ada jalan tol. Cepet kok. Apalagi sekarang Sukabumi. Apalagi itu Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil dan pemerintahan Pak Jokowi menuju ke selatan. Dari mulai dari Cilenyi. Itu udah benar. Jadi koneksinya atau infrastrukturnya itu udah siap. Maka muncullah kawasan industri Batang, kawasan industri Pekalongan. Di Jawa Timur mungkin, di Jawa Tengah juga ada kawasan industri Candi. Di Jawa Timur ada kawasan industri Mojokerto, kawasan industri Pasuruan, Pir. Nah, nanti Jawa Barat ke selatan, Sukabumi, Tasikmalaya, dan seterusnya. Itu padat karya memang pindah ke situ. Atau dia beroperasi di situ. Karena kan struktur cost-nya 30% labor cost-nya. Maka kalau pindah ke situ, biaya hidup buruhnya bisa rendah. Tapi yang capital intensif, yang padat modal, dia bisa di Jakarta, di Jawa Barat, tapi Jawa Barat perkotaan, yang dekat dengan perkotaan, Jawa Tengah yang dekat perkotaan. Tapi Jawa Tengah rendah biaya hidupnya, Jawa Timur yang di perkotaan ring 1 lah istilahnya, Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Jadi bikin dulu zonaisasi, dan ini udah dimulai oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Jokowi. Nah cuma kan ini yang nakalnya pengusaha, cengeng ya. Mau dapat fasilitas bintang 5, bayar upah, maaf ya tanda petik, kaki 5. Mau upah murah, tapi dia mau bangun pabrik di dekat sekitaran Jabodetabek. Ya mahal dong kosnya. Ya kalau gitu Anda bayar dong buruhnya dengan sesuai kos. Itu zonaisasi. Jadi relokasinya bukan sesuatu yang baru. Sudah lama. Makanya saya tawarkan dari 5 tahun yang lalu. Zonaisasi. Dan itu sudah benar dengan dibentuk koneksi jalan tol. Yang pinggirnya, di pinggir jalan tol itu ada kawasan industri. Ya udah, pakai kawasan industri itu. Jangan dengan alasan itu Anda bilang PHK 45.000 di tekstil, 25.000 di sepatu. Itu kan bohong semua. Mau fasilitas bintang 5, bayar upah kaki 5. Ya jahat dong, nggak adil. Demikian. Ya, terima kasih. Nah ini ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama, apakah benar tren soal buruh kontrak yang meningkat itu dan trennya seperti apa? Dan yang kedua, dengan sikap pengusaha yang masih kekeh untuk pakai PP 36 itu bagaimana respon dari buruh? Pertama, kalau pengusaha pakai PP nomor 36 ya pasti akan dikenakan hukuman. Dan pasti pemerintah akan bertindak tegas. Saya sangat yakin. Ibu Menaker itu, walaupun beliau perempuan, saya tahu benar, tegas orang. Ibu Menaker itu tegas, lembut ya, lembut dan tegas. Kalau ada pengusaha yang menggunakan PP nomor 36, saya berani dan berkeyakinan bahwa Ibu Menaker akan menindak tegas. Sebagai pemerintah ya, bukan sebagai pribadinya. Apalagi Dirjen PHI itu Bu Putri. Luas, tapi dia tegas. 2 orang perempuan ini luas dan tegas. Jadi akan ditindak tegas. Nah, kemudian dari sisi buruh, kami tuntut pidana. Saya akan bawa ke pengadilan kalau sampai, karena itu berarti penggelapan gaji buruh. Itu penggelapan gaji buruh. Misal contoh, dengan pakai Permenaker, gaji buruh jadi 4 juta, tapi pakai P36 gaji buruh dibayar 38. Berarti ada penggelapan 200.000. Dan ingat, unsur penggelapan itu ada perdata dan pidana. Penggelapannya tetap dibayar selisih 200.000, misal ya, dan pidananya kena. Itu pasti tetap pakai PP nomor 36. Nah, berkaitan dengan apa yang pertama tadi? Tren buruh kontrak yang meningkat itu apakah benar dan apa pandangan dari buruh? Penyebab daripada buruh kontrak dan outsourcing ini Omnibus Law. Omnibus Law itu kontrak dulu. Bisa 100 kali periode orang dikontrak.
1 minggu di kontrak, pecat. Nanti kontrak lagi 1 bulan, pecat. Sampai beratus-ratus periode. Memang dibatasi 5 tahun. Tapi orang di kontrak terus stres lah. Orang mau nikah, akhirnya nggak jadi nikah. Orang yang mau nabung, tabungannya habis. Masa negara lalai? Masa negara kalah oleh pemilik modal yang serakah dan rakus ini? Yang saya sebutnya pengusaha hitam. Banyak pengusaha baik. Banyak pengusaha yang sangat baik. Tapi akibat pengusaha hitam yang menggunakan organisasi sebagai alat untuk menekan kekuasaan, ini yang kita lawan. Ya, itu penyebabnya Omnibus Law, outsourcing merajalela. Seumur hidup orang menggunakan outsourcing. Kita kerja di pabrik A, tapi kita gajiannya melalui agen. Kita dipecat oleh pabrik A, nggak dapat pesangon. Kita minta ke agen, agen bilang dia juga nggak punya duit. Kan jahat ini negara. Kita lawan. Partai buruh dan organisasi serikat buruh, tolong dicatat, berkeyakinan dalam waktu dekat, Bapak Presiden Jokowi akan merubah klaster ketenaga kerjaan di Omnibus Law. Tidak dipakai draft yang lama. Kami berkeyakinan Bapak Presiden akan mendengar aspirasi buruh. Terima kasih Pak Presiden untuk mendengar aspirasi buruh tentang Omnibus Law ini di klaster ketenaga kerjaan. Pasti akan berubah. Outsourcing akan kembali kepada konsep lama. Karyawan kontrak akan dibatasi kontrak dan masa kontrak dan periodenya. Upah minimum nggak pakai lagi itu batas bawah batas atas yang membuat buruh tidak naik upah 3 tahun berturut-turut. Ya bukti kan udah didahului dengan Permenaker. Kita apresiasi. Karyawan perempuan yang cuti haid dan cuti melahirkan itu kan hak asasi perempuan. Upahnya harus dibayar dong. Di Omnibus Law kan nggak jelas dibayar apa nggak dibayar. Jahat sekali kayak begini, Bo. Pengusaha-pengusaha hitam ini. Ya. Dan kemudian juga kita menolak outsourcing merajalela seumur hidup. PHK sewenang-wenang, pesangon yang lebih kecil. Aduh, saya ini ILO governing body, nggak ada negara yang kekuatan pengusahanya melobi kekuasaan begitu jahat. Gitu. Hanya Indonesia jahat sekali. Tapi insya Allah, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh berkeyakinan Pak Presiden Jokowi sudah mendengar. Berulang-ulang beliau menyampaikan kan, melalui media, akan mendengar aspirasi buruh. Nah ini dalam waktu dekat, mudah-mudahan Perpu. Kunci outsourcing dan karyawan kontrak di situ. Mudah-mudahan dikeluarkan Perpu, mudah-mudahan harapan kita. Buktinya Permenaker dikeluarin sama Pak Presiden. Kan itu perintah Presiden dong, nggak mungkin Menaker buat kalau nggak perintah Presiden. Nah mudah-mudahan akan keluar Perpu, diperintahkan lagi pada seluruh jajaran Menteri Perekonomian yang terkait tentang Omnibus Law, khusus klaster ketenaga kerjaan bisa dikeluarkan Perpu yang mengembalikan pada dalil-dalil hukum yang lama di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Outsourcing hanya dibatasi 5 jenis pekerjaan. Upah minimum itu naiknya inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Karyawan kontrak dibatasi 5 tahun dan periodenya dibatasi mungkin 5 periode dan seterusnya. Demikian. Ya, baik. Ini dari Novel. Mohon untuk dijelaskan terkait dengan ini, sisi positif dan sisi negatif dari Permenaker dibandingkan dengan PP 36. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Bung. Sisi positif terhadap Permenaker nomor 36, satu, tidak ada lagi batas bawah, batas atas. Sehingga yang tadinya di PP nomor 36 upah minimum bisa tidak naik atau 0% selama 5-10 tahun, sekarang hilang. Nah, itu sisi baik. Tidak ada batas bawah, batas atas, sehingga upah pasti naik. Berapa naiknya itu yang dirundingkan, pakai rumus tadi yang menurut Permenaker. Sisi positif lainnya yang kedua, kenaikan upah sudah mempertimbangkan inflasi. Udah benar itu Ibu Menaker. Pasti kenaikan upah minimum sekarang ini di atas inflasi. Kalau waktu PP nomor 36, di bawah inflasi, bahkan 0. Itu udah benar. Jadi kalau pengusaha mau pakai PP 36, lebih baik pengusaha itu keluar aja dari Indonesia. Berusaha aja sana di Ethiopia, Bangladesh, dan Sri Lanka. Yang mungkin dia bisa main-main dengan aturan. Kalau di Indonesia tidak, saya rasa Presiden Jokowi, Ibu Menaker tegas. Maka sekarang sisi positifnya, kenaikan upah minimum sudah mempertimbangkan inflasi dan mungkin selalu di atas inflasi. Nah, jadi inflasi plus alfa. Nah kalau alfa itu Serikat Buruh mintanya, Partai Buruh mintanya adalah pertumbuhan ekonomi. Itu sisi positif yang kedua. Sisi positif yang ketiga,
Dengan Permenaker ini ada keleluasaan perundingan. Di PP nomor 36 nggak ada perundingan. Buktinya apa? Ada kata-kata tadi 10% itu. Sehingga Dewan Pengupahan ini punya kesempatan. Serikat Buruh punya kesempatan berunding. Asosiasi Pengusaha punya kesempatan berunding. Pemerintah punya kesempatan berunding. Iya kan? Kalau PP 36 nggak ada berunding. Tiba-tiba batas atas, batas bawah ditentuin oleh Kemenaker. Sekarang tidak, udah berubah mindsetnya dari pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden Jokowi. Nah, itulah sisi positif. Nomor 4 sisi positif ya. Jadi buruh sekarang punya kesempatan berunding. Nomor 4 sisi positifnya dari Permenaker ini adalah khusus kenaikan upah, tidak mengakui Omnibus Law. Tidak mengikuti Omnibus Law, karena PP nomor 36 turunan Omnibus Law. Gitu. Nah, sekarang apa sisi negatifnya dari Permenaker? Satu, nggak usah pakai rumus yang ruwet dan ngejelimet itu tidak ada di dunia internasional. Nggak ada. Ruwet dan ngejelimet. Coba aja kawan-kawan wartawan itu baca rumus sigma ini, atas N ini dengan variabel. Saya ngerti ekonomi ya. Kalau kami di Fakultas Ekonomi, apalagi Fakultas S2 dan S3, itu biasa pakai rumus. Apalagi pakai matematika ekonomi, itu biasa. Udahlah, buruh nggak ngerti. Nggak ngerti. Ngejelimet dan ruwet, dan tidak lazim di dunia internasional. Sisi negatif yang kedua, seharusnya dihindari kalimat maksimal 10%. Harusnya digunakan kalimat yang lebih luas ya, lebih mencerminkan negosiasi. Kan upah minimum, masa ada maksimumnya? Mungkin lebih tepat kata-kata interval kali ya. Atau lebih tepat seharusnya yang ketiga menggunakan, kalau negatif ya, gunakan rumus yang sederhana. Kalau di di PRM itu rumusnya ngejelimet, gunakan rumus sederhana aja. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, inflasi plus pertumbuhan ekonomi, atau pilihan kedua, menghitung standard living cost yang kita kenal dengan KHR. Demikian. Ya, masih ada lagi dari Kompas. Pejabat Gubernur DKI Heru Budi mengaku masih menghitung upah minimum DKI tahun 2023. Nah, menurut Pak Iqbal, pejabat Gubernur DKI sebaiknya mengacu ke PP 36 atau Permenaker 18 yang menyebut upah naik maksimal 10% itu. Dan mungkin bisa dijelaskan soal rencana pertemuan besok dengan Pak Heru Budi itu seperti apa? Pak pejabat Gubernur DKI, Pak Heru Budi, saya tahu benar orang yang sangat disiplin tentang keilmuan, apalagi beliau kan berasal dari birokrat. Nggak benar beliau akan menggunakan PP nomor 36 itu tidak benar. Tapi besok saya akan pastikan pada hari Senin bersama Bung Andi Gani ya. Saya sih berkeyakinan beliau orang birokrat, apalagi lama di Setpres Kepresidenan dan lama di DKI juga sebagai birokrat, paham benar kalau Permenaker nomor 18 2022 adalah dasar hukum, sudah tidak lagi menggunakan PP nomor 36. Saya rasa kalaupun ada kalimat-kalimat yang meluncur itu kutipan yang keliru. Atau mungkin dikutip ketika Permenaker nomor 18 tahun 2022 belum dikeluarkan, sehingga Pak Heru masih menggunakan peraturan yang lama PP 36. Saya yakin dengan dikeluarkannya Permenaker nomor 36 tahun 2022, dan saya tahu benar beliau adalah pergi ke dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Mendagri dan Menaker, saya berkeyakinan beliau akan menggunakan Permenaker nomor 18 tahun 2022, bukan menggunakan PP nomor 36 tahun 2021. Tentang besok apa yang akan didiskusikan, intinya tentang kenaikan upah minimum harus menggunakan Permenaker nomor 18. Yang kedua, nilainya Jakarta adalah barometer, pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional, dan inflasi di Jakarta tinggi. Sebaiknya Pak Heru menggunakan batas maksimal 10% itu sebagai pertimbangan kenaikan upah minimum. Dan kami juga akan sampaikan, bila berkenan, yaitu upah minimumnya 13%. Hal lain juga kami akan sampaikan, jangan didengarin no pay. Nah, di samping yang lain, kawan-kawan mungkin bisa ditambahkan, Serikat Partai Buruh dan organisasi serikat buruh berharap tetap diberlakukan upah minimum sektoral, karena nggak adil. Masa pabrik Toyota upah minimumnya sama dengan pabrik kerupuk, pabrik sendal jepit, nggak adil. Maka perlu ada upah minimum sektoral. Berapa nilainya dirundingkan di Dewan Pengupahan. Demikian.
Ya, baik, terima kasih. Dan itu pertanyaan terakhir yang dijawab oleh Bung Iqbal. Eh, Teman-teman, saya kira demikian dari konferensi pers ini dan apa yang menjadi tuntutan buruh terkait dengan permintaan agar PP 36 tidak digunakan untuk penetapan upah minimum 2023 itu sudah ada Permenaker yang baru begitu. Walaupun tadi ada catatan yang disampaikan. Mungkin sebagai kesimpulan ada yang mau disampaikan di akhir ini, Bung Iqbal? Ya, cukup. Terima kasih ya kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dengan live streaming online. Semoga kita berjuang bersama. Partai Buruh selalu akan bersama dengan kelas pekerja, buruh, petani, nelayan. Isu-isu yang menjadi isu-isu kerakyatan. Kami nggak usah mikir kalimat-kalimat yang bombastis, ngejelimet. Kami ingin isu upah layak buat buruh, petani, nelayan. Isu tanah milik petani, isu jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan. Setiap orang harus punya. Isu-isu yang sederhana yang akan kami perjuangkan di Partai Buruh. Doakan kami, mudah-mudahan lolos verifikasi faktual. Sejauh ini sudah lolos dengan terus-menerus secara smart ya, secara meyakinkan. Mudah-mudahan tidak ada halangan, bisa menjadi peserta pemilu 2024. Terima kasih kawan-kawan. Ya, baik, terima kasih. Demikian tadi konferensi pers Partai Buruh bersama dengan elemen serikat buruh. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran rekan-rekan dan saya akan mengirimkan rekaman ini dan kemudian ada catatan atau rilis yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.